Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah di pagi hari ini dengan iradah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Allah gerakkan hati kita, Allah condongkan hati kita, Allah mudahkan langkah kita untuk menuju tempat yang insyaallah penuh barakah ini, majelis ilmu yang luar biasa yang semoga dan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selaku para pencari ilmu semoga dimudahkan oleh Allah bisa memahami apa yang sedang kita pelajari, dan tentunya kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Melanjutkan kajian kita sekarang sudah sampai pada surat Al-Baqarah ayat ke-113 ya, betul nggak? Betul ya? Masih membahas tentang Wahyudi ya. Yahudi maksudnya. Bukan Wahyudi, Yahudi ya. Nah, kita baca ayatnya, ini satu atau mudah-mudahan dua ayat ya. Ini panjang-panjang ya, seayat, dua ayat panjang tentunya ya. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن
منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا Baik, kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu, dan berkatalah orang-orang Yahudi. Nah, jadi orang Yahudi berkata, ya, apa yang mereka katakan Yahud, ya. Laisat bukanlah atau tidak ada. Ya, boleh bukan atau boleh tidak ada. Tidak ada lah gitu ya. Kalau di sini maknanya boleh tidak ada. Laisa, ya, bisa bukan atau tidak ada, ya. Maknanya negatif, ya. Alaisallahu biahkamil hakimin, ya. Tidak, ya. Maknanya tidak, ya. Tidaklah, tidak ada, boleh sama, ya. Laisatin nasoro, orang-orang Nasrani tidaklah, tidak ada gitu, ya. Kalau dalam kurung, ya, tidak adanya dalam kurung, ya. Jadi di tafsirnya disebutkan, maksudnya apa? Ma antum ala syai'in minad din, gitu ya. Kamu tidak memiliki, ya, tidak mempunyai pegangan dalam agama kalian, gitu ya. Itu maksudnya. Laisatin nasara, orang-orang Nasrani tidak ada, gitu ya. Ala syai'in, atas sesuatu, maksudnya sesuatu minad din, dari agama. Orang Nasrani tidak punya pegangan atau tidak ada pegangan atas sesuatu dari agama. Nggak ada dalilnya, tidak ada landasannya, tidak ada alasannya untuk menjadi orang Nasrani. Itu kata orang Yahudi, gitu ya. Dijawab lagi, waqalatin nasara, dan orang-orang Nasrani berkata, laisatil yahudu, orang-orang Yahudi tidak ada ala syai'in, atas sesuatu. Ya, pokoknya kita terjemahkan gitu aja lah, perkata, ya. Kalau perkata itu resikonya memang seperti itu, ya. Maksudnya laisatil yahudu ala syai'in minad din, ya. Orang Yahudi tidak mempunyai, tidak ada pegangan atas sesuatu dari agama. Oh, nggak ada alasannya untuk kami menjadi orang Yahudi, gitu ya. Jadi saling berbantah-bantahan. Jangan dikatakan orang Yahudi, orang Nasrani itu adem ayem, Mbak, Bu, ya. Lihat di Israel tuh, ya, di Palestina itu orang di sana orang apa? Orang Kristen Ortodoks, ya. Ortodoks itu ya biasa dihalang-halangi, ya. Dicemooh, diejek gitu oleh orang Yahudi. Padahal kata Allah, wahum yatlunal kitab, wahum, dan mereka, atau padahal mereka, wawunya bisa artikan padahal, ya. Nah, cuma kalau sekarang ya nggak apa-apa, yang penting ketemu waw itu dan, gitu ya. Nah, hum, mereka yatlunal kitab, mereka membaca kitab. Berarti kitab di sini maksudnya apa?
Ya, kitab yang Allah turunkan. Ya, kita pun harus paham Bapak Ibu, kitab di dalam yang ada di dalam Al-Quran itu tidak hanya merujuk kepada satu kitab saja ya. Nah, jadi kalau sudah bahasa Indonesia kan sudah ada penyempitan makna. Kalau dalam bahasa Indonesia Alkitab itu sudah pasti Injil, ya kan? Alkitab, Perjanjian Lama, nah, itu sudah pasti ya Injil, sudah pasti Bible ya. Sedangkan di dalam Al-Quran, Alkitab itu merujuk kepada semua kitab yang Allah turunkan, termasuk Al-Quran, gitu ya. Yahudi dengan kitabnya Taurat, ya. Nasrani dengan kitabnya Injil. Wahum yatlunal kitab, mereka ya membaca, sama-sama baca kitab, saling berbantah-bantahan, gitu ya. Yahudi baca kitab Taurat, ya. Nasrani membaca kitab Injil, ya. Paham ya konteksnya tadi ya, laisatin nasara ya. Terjemahnya perkata saja tadi, semoga bisa dipahami yang di penjelasan tadi. Kita ulangi. Wa qalatil yahudu, dan ya berkatalah orang-orang Yahudi, laisatin nasara, tidak ada orang-orang Nasrani ala syai'in, atas sesuatu. Wa qalatin nasara, dan berkatalah orang-orang Nasrani, laisatil yahudu, tidak ada orang-orang Yahudi ala syai'in, atas sesuatu. Wa hum yatlunal kitab, dan mereka membaca kitab, padahal mereka sama-sama membaca Alkitab ya. Coba kita langsung terjemahkan sama-sama dulu yuk. Dan berkatalah orang-orang Yahudi, tidak ada orang-orang Nasrani atas sesuatu. Dan berkatalah orang-orang Nasrani, tidak ada orang-orang Yahudi atas sesuatu. Dan padahal mereka membaca Alkitab ya. Alkitab berarti merujuk kepada semua kitab yang Allah turunkan ya. Tala yatlu ya, membaca ya. Kita lanjutkan dulu ya. Kadzalika, seperti itulah ya, demikianlah ya, sama ya, seperti itulah. Qala, berkata siapa? Alladzina, orang-orang la ya'lamuna, tidak mereka mengetahui. Kalau orang tidak tahu itu namanya orang apa, Bu? Pak? Orang bodoh ya. Begitulah ya perkataannya, orang-orang bodoh. Orang yang tidak tahu maksudnya adalah orang bodoh. Kalau orang bodoh itu kan sama, asal ngomong. Ya. Nah, ini umum. Ya, alladzina la ya'lamun, ini maksudnya umum. Ya, siapa saja orang bodoh. Orang bodoh itu pasti mengatakan seperti orang Yahudi atau orang Nasrani. Misla qaulihim, seperti qaulihim, ucapan ya. Qaul itu artinya ucapan, perkataan ya. Qaulihim, perkataan mereka siapa? Yahudi dan Nasrani ya. Ulangi, kadzalika, seperti itu, qala, berkata, alladzina la ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Misla qaulihim ya, semisal atau seperti perkataan mereka. Ini orang bodoh ikutan nimbrung gitu ya. Itu mengatakan seperti ucapannya orang Yahudi atau orang Nasrani. Fallahu, maka Allah, yahkumu hakama yahkumu, dia ya memutuskan atau menghakimi ya. Allah memutuskan, makanya orang hakim itu jadi bahasa Arab. Hakim itu artinya orang yang memutuskan ya. Nah, kita ini tidak bisa berlepas diri dari kearab-araban. Ada orang yang ya sok nasional gitu ya, sok nasionalis. Kita tidak bisa ya
menjadi orang Arab, orang Indonesia jadi orang Arab, ya. Nggak perlu ke Arab-Araban katanya, ya. Gimana nggak perlu ke Arab-Araban? Hakim itu saja dari bahasa Arab, ya. Hakama yahkumu fahuwa hakimun. Hakim, orang yang memutuskan, ya. Dia memutuskan, Allah memutuskan bainahum, di antara mereka orang-orang kafir, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Mana yang benar, mana yang salah, Allah yang memutuskan. Fima, di dalam apa yang, ya, di dalam perkara, di dalam apa yang kanu, mereka adalah fihi, di dalamnya. Hinya ini nyak. Nah, kira-kira kembali kemana? Kembali ke mak, Pak, Bu. Apa yang itu kan sesuatu. Nah, berarti di dalamnya, maksudnya di dalam sesuatu yang, gitu ya. Jadi ma ini, hinya ini kembali ke lafaz ma. Ma tadi diartikan apa artinya? Apa yang, ya. Bentuknya isim namanya, ya. Jadi hi ini ya pokoknya umum, ya, sesuatu perkara, gitu ya. Itu mak, ya. Di dalamnya, maksudnya di dalam apa yang itu benda, ya. Kalau siapa yang, ya baru orang. Yakhtalifun, mereka perselisihkan, ya, ikhtilaf, ya. Apa? Yakhtalifun, mereka perselisihkan, ya. Di ayat ini cuma ada 3 kosakata baru, ya. Kita ulangi, fallahu, dan maka Allah, yahkumu, dia memutuskan, bainahum, di antara mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fima, di dalam apa yang kanu, mereka adalah fihi, di dalamnya itu ma. Nah, gitu ya, di dalamnya apa yang, yakhtalifun, mereka perselisihkan, ya. Jadi kalau sudah masing-masing ngotot, ya sudah, Allah yang memutuskan nih mana yang benar, mana yang salah, ya. Kita langsung terjemahkan, fallahu, ya. Maka Allah, dia memutuskan di antara mereka pada hari kiamat, di dalam apa yang mereka adalah, di dalamnya mereka perselisihkan, ya. Mereka perselisihkan di dalamnya. Sama aja, tinggal dibalik-balik, ya. Kita ulangi sama-sama, yuk, terjemahkan, ya. Dan berkatalah orang-orang Yahudi, tidak ada orang-orang Nasrani atas sesuatu. Dan berkatalah orang-orang Nasrani, tidak ada orang-orang Yahudi atas sesuatu. Dan mereka membaca kitab. Seperti itulah berkata orang-orang yang tidak mereka mengetahui, seperti ucapan mereka. Maka pada hari kiamat, di dalam apa yang mereka adalah, di dalamnya mereka perselisihkan, ya. Kita lanjut dulu, ya, satu ayat lagi nih karena ayatnya cukup panjang, ya. Waman, dan siapa yang, tapi ini maknanya, ya, jadi seperti pertanyaan, gitu ya. Dan siapakah yang, gitu ya, boleh, ya. Dan siapakah yang Allahmu lebih zalim, lebih aniaya. Ini kan pertanyaan maksudnya. Siapakah yang lebih zalim, lebih aniaya, mimman, dari orang yang,
Ya tinggal ganti-ganti ya, siapa yang, orang yang, sama ya. Mana dia menghalangi. Apa mana? Menghalangi. Artinya tidak ada orang yang zalim gitu ya, dari orang yang menghalangi. Masajidallahi, masjid-masjid, tidak ada orang yang zalim dari orang yang menghalangi orang-orang datang ke masjidnya Allah. Ya, ada nggak? Oh ini kalau ayatnya corona cocok kan? Pas lagi corona ya. An, ya boleh bahwa, boleh untuk. Nah ya boleh untuk ya. Kalau di sini mungkin lebih tepatnya untuk. Untuk yuzkaro disebutkan. Apa yuzkaro? Kalau yadkuru menyebutkan, kalau yudkaru kan di sini ketemuan, jadi baca yudkaro ya, disebut. Nih berarti kata kerja pasif, menyebutkan jadi disebutkan. Zakaro yadkuru zikron, zikir, zikir. Zikir itu apa artinya? Mengingat atau menyebut asma Allah. Ya, nah, itu dari kata zakaro yadkuru. Yudkaru itu dibaca pasif, maknanya disebutkan. Ya. Untuk, ulangi ya, waman, dan siapakah yang, ini apa pertanyaan tapi bentuknya menafikan. Maksudnya tidak ada orang yang gitu ya. Siapakah yang azlamu lebih zalim, lebih aniaya, mimman, dari orang yang mana'a, menghalangi masajidallahi, masjid-masjid Allah. Masajid itu bentuk jamak dari kalau banyak masjidnya masajid ya. An, bahwa atau untuk, boleh untuk ya. Untuk kalau di sini mungkin lebih tepatnya untuk, tinggal kasih garis kurung aja ya, dalam kurung atau garis miring, bahwa atau untuk ya. Untuk yudkaro disebutkan. Apa yudkaro? Fiha, di dalam apa? Di dalamnya. Berarti di dalam apa, Bu? Di dalam masjid. Nah kita sambil ya, perhatikan kata ganti ya. Kadang kata ganti itu suka membuat banyak orang bingung. Nya, kalau kata ganti itu kan nya, tinggal dicari ini nya ini coba kemana gitu ya. Nya itu sebagai kata ya. Kata ganti ini ya, itu kita lihat yang terakhir Pak, isimnya ya, bendanya. Kalau kita baca doa Allahumma gfir lahu warhamhu, itu artinya apa? Ya Allah ampunilah dosanya. Nya itu siapa? Hah? Yang meninggal kalau kita bacanya lagi sholat mayit ya, berarti mayit yang ada di hadapan kita gitu kan. Allah maghfir lahu. Makanya kita ya kasih catatan tentang apa kata ganti sindomir ya. Nah di sini perhatikan Bu, Pak, ha ya, berarti kalau perempuan Allah maghfir, nah ini sama fiha, berarti hanya ini kembali kepada kata benda untuk ya, atau kata ganti untuk perempuan ya. Tapi perhatikan di sini ha ini berarti kembali kemana? Masajid. Kenapa tidak fihi? Ayyudkaro fihi, bukan apa? Bukan fiha misalnya. Kenapa di sini fiha bukan fihi? Muannasnya yang mana? Perempuannya?
Ini perhatikan. Masajid tadi bentuk jamak ya. Jamak itu berarti kalau satu apa? Kalau banyak masajid. Nah ya, kaidahnya kullu jam'in muannatsun. Setiap bentuk isim yang jamak itu berarti lebih dari 2. Itu masuk ke dalam kategori muannas. Makanya di sini menggunakan fiha. Ismu nama siapa? Berarti hu-nya kembali ke masjid lagi. Ayo, bingung. Ini kan cuma ada kata ganti namanya di dalamnya. Berarti apa ini Bu, Pak? Kalau tadi ha kembali ke masjid, kalau hu ini kembali ke Allah. Namanya maksudnya nama Allah. Nama masjid, ngapain nyebut nama masjid Bu? Ya. Jadi di dalam masjid-masjid itu disebutkan nama Allah. Ada orang berzikir, ya sholat termasuk zikir ya. Paham ya maksudnya? Kita ulangi coba dari awal. Waman, dan siapakah yang Allahmu lebih aniaya. Maksudnya tidak ada orang yang lebih zalim, lebih aniaya mimman, dari orang yang mana'a, menghalangi masajidallahi, bahwa atau untuk yudhkara, disebutkan fiha, di dalamnya masajid ya, ismuhu, namanya Allah ya, namanya maksudnya nama Allah. Jadi tidak ada orang yang lebih zalim Bu dari orang yang menghalangi orang menuju masjidnya Allah. Untuk di masjid itu disebutkan nama Allah. Padahal orang ke masjid itu pasti untuk zikrullah. Ya, ini dihalang-halangi. Tidak ada orang yang lebih zalim dari orang yang tipe ini, kata Allah. Wasa'a, dan dia berusaha. Ya, sa'a, dia berusaha. Ya, sa'i itu apa? Orang haji sa'i lari kecil ya. Itu dari kata sa'a sebetulnya. Dan dia berusaha di dalam kharabiha, perobohannya. Di dalam kharab ya, merobohkan itu maksudnya di sini perobohannya. Jadi merobohkan fungsi daripada masjid. Di dalam masjid itu pasti orang ya apa zikrullah gitu ya, melakukan kebaikan. Merobohkan secara harfiah dan secara manawi. Nanti kita bahas ini kisahnya tentang apa ya. Ulangi, wasa'a, dan dia berusaha, usaha ya. Wa anna sa'yahu sawfa yura ya. Tsumma yujzahu al-jazaa'al awfa. Sa'a ya, berusaha. Orang sa'i itu artinya apa? Lari-lari kecil ya. Jadi sebetulnya nggak lari sejalan gitu ya. Disebutnya lari-lari kecil ya, seperti orang berlari. Artinya orang berusaha untuk melakukannya, menunjukkan apa namanya, usaha gitu ya. Nggak jalan santai ya, jalan cepat ya, bukan jalan santai ya. Ulangi ya dari awal. Waman, Allamu, lebih zalim, lebih aniaya, mimman, mana'a masajid Allah an yudkara fiha, di dalam apa? Nah, dalam masjid. Ismuhu, nama siapa? Wasa'a, dia berusaha fi kharabiha, di dalam merobohkannya ya. Merobohkan fungsi masjidnya, atau memang betul merobohkan masjidnya. Bahwa kita langsung terjemahkan. Dan siapakah yang
lebih zalim dari orang yang menghalangi masjid-masjid untuk disebutkan di dalamnya, dan dia berusaha di dalam merobohkannya. Kata Allah, ulaika, mereka itu, ya, orang-orang yang seperti ini, maka nalahum, tidak adalah bagi, maksudnya tidak layak, tidak pantas untuk mereka, ya. Ini kalau kita terjemahkan, maka nalahum, tidak layak untuk mereka, tidak patut untuk mereka, ya. Itu kalau terjemah umumnya. Kalau perkata ya seperti itu maksudnya. Tidak layak atau tidak patut untuk apa? Untuk, atau bahwa yadkhulu, mereka memasuki masuki apa? Masajid, ya, masjid-masjid. Illa, kecuali khaifin, orang-orang yang takut. Nah, ini perintah maksudnya. Ini bahasa kiasan Al-Qur'an, ya. Penjelasan tapi berupa perintah. Jangan sampai atau tidak layak untuk orang-orang kafir memasuki masjid-masjid Allah kecuali dengan rasa takut, gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya perangi mereka, orang-orang seperti ini, perangi, gitu ya. Khaif itu orang yang takut, dari kata khafa ya khafu. Khauf itu ketakutan. La khaufun alaihim. Lahum, lanjutkan, lahum, bagi mereka fid dunya, di dalam dunia, di dunia itu mendapatkan khizyun, mendapatkan kehinaan. Walahum, dan bagi mereka fil akhirati, di dalam akhirat, adzabun azim, siksa yang besar, ya. Di dunia mendapatkan kehinaan, dan di akhirat mendapatkan siksa yang besar. Coba kita langsung terjemahkan dari ulaika. Mereka itu tidak adalah bagi mereka, ya, untuk mereka, bahwa mereka memasukinya kecuali orang-orang yang takut, kecuali sebagai orang-orang yang takut. Maksudnya perintah, ya. Bagi mereka di dunia kehinaan, dan bagi mereka di akhirat siksa yang besar, ya. Nah, ini ayatnya panjang, kita ulanginya sama-sama saja, ya. Kita langsung terjemahkan dari awal ayat, ya. Waman allamu, dan yang lebih zalim dari orang yang namanya dan dia berusaha di dalam perobohannya. Mereka itu tidak adalah bagi mereka, mereka memasukinya siksa yang besar, ya. Nah, ini cukup 2 ayat hari ini, alhamdulillah, ya. Ya, ini sebetulnya bahasanya banyak bahasa kiasan, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Wa qalatil yahudu, orang-orang Yahudi berkata, nuzilat fi yahudil Madinah wa nasara ahli Najran. Ini harus kita perhatikan bahwa di Madinah itu, Bapak Ibu, ada 3 kelompok, ya, masyarakat. Yang pertama tentu dari kalangan muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Makkah, termasuk Nabi Muhammad. Yang kedua orang-orang Ansor, ya, dari kalangan Madinah. Orang-orang Ansor ini, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga ada orang-orang Yahudi, ya.
Berarti menandakan orang Yahudi ini, Bapak Ibu sekalian, itu sudah ada dari dulu, ya. Dan mereka itu adalah orang yang, ya, itu dulu itu masih menyebar ke seluruh penjuru dunia, ya. Jadi hampir di setiap negara itu dulu itu sudah ada Yahudi, gitu ya. Hanya memang pada saat itu di Madinah itu cukup banyak komunitasnya. Ada beberapa kabilah, gitu ya. Ada Yahudi dari Bani Nadir, Quraidah, Khazraj, Aus, Bani Qainuqa dan lain sebagainya. Banyak, ada 4 yang besar. Quraidah, Nadir, Aus dan Khazraj. Itu yang terbesar ya. Selain yang kecil banyak, Qainuqa, banyak ya. Dan makanya kalau sekarang itu orang Yahudi itu, ya, lambat berjalan waktu, mereka itu biasa sering ada penindasan untuk etnis mereka, gitu ya. Jadi di mana orang Yahudi ada penindasan, itu sudah ada dari dulunya, gitu ya. Bahkan dari zaman Fir'aun, gitu ya. Itu orang Yahudi itu sudah tertindas, gitu ya. Nah, kalau sekarang orang Yahudi bagaimana memperkuat komunitas mereka sehingga mereka membentuk suatu nation, suatu negara yang berideologikan Zionis, gitu ya. Zionis itu tidak semuanya orang Yahudi cocok, Bu, enggak. Ya, ideologi Zionis itu tidak semua orang Yahudi itu setuju, enggak. Ya, bahkan orang Yahudi itu dari dulu, ya, ketika Nabi sudah di Madinah, itu mereka biasa berperang sama-sama orang Yahudi. Ya, jangan dikatakan orang Yahudi itu kompak semuanya, enggak. Ya, orang Yahudi itu dari dulu ya biasa perang sama kabilah. Ya kan udah ada 12 suku kan. Ya, keturunan mereka itu ada 12 suku ya, menyebar membentuk komunitas lagi, ya, kabilah lagi, ya. Jadi tidak semua orang Yahudi itu ya saling akur ya. Lalu orang Yahudi berkata kepada orang Nasrani, orang yang Nasrani itu tidak mempunyai pegangan di dalam hal agamanya. Artinya tidak ada alasan untuk menjadi orang Nasrani. Itu kata orang Yahudi, ya. Lalu berkatalah orang Yahudi, ya, orang Nasrani berkata, orang Yahudi tidak mempunyai pegangan di dalam hal agama. Sehingga mereka ingkar kepada siapa? Nabi Musa dan Tauratnya. Ketika orang Yahudi mengatakan orang Nasrani tidak mempunyai pegangan di dalam hal agamanya, sehingga mereka ingkar kepada Nabi Isa, ya. Makanya agama Islam itu luar biasa, Pak, Bu. Adalah satu-satunya agama yang, ya, bukan hanya beriman saja, ya, harus mencintai. Ketika kita kufur kepada Nabi Isa itu tidak dianggap beriman, ya kan? Satu, beriman kepada Allah dan para rasulnya, tidak membedakan, la nufarriqu baina ahadin minhum. Ya, kita tidak membedakan satu nabi dengan satu lainnya, semuanya sama. Ya, orang Yahudi enggak, ketika mengatakan orang Nasrani ini enggak ada pegangan, ya, tidak ada alasannya orang-orang untuk beragama Yahudi atau untuk beragama Nasrani, itu kata orang Yahudi. Sehingga mereka kufur kepada Nabi Isa, bahkan mengatakan Nabi Isa itu anak hasil zina. Nah, itu kata orang Yahudi, gitu ya. Orang Nasrani yang begitu sama, ya, tidak ada, ya, alasan untuk menjadi orang Yahudi, sehingga mereka kufur kepada Nabi Musa dan kepada Taurat, ya. Padahal kata Allah, yatlunal kitab, mereka sama-sama membaca Alkitab. Orang Yahudi membaca kitab Taurat, ya, orang Nasrani membaca kitab Injil. Nah, kita sama ini, Pak, Bu, ya. Kita diperintahkan untuk beriman kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa. Wajib beriman kepada kitab, ya, yang dibawa oleh mereka, kitab Taurat dan Injil. Nggak boleh kita, saya nggak percaya kitab Injil, ya, nggak bisa, ya. Nah, kita pun ketika mengatakan kitab Injil yang ada sekarang ini palsu semua, salah. Tahu dari mana yang asli atau yang palsu?
Ya, itu masih ada ayat yang asli, cuma kita tidak tahu yang mana. Ya, jadi sudah bercampur. Nah, sehingga tidak boleh kita mengatakan kitab Injil itu palsu. Berarti kalau palsu semua ayatnya salah. Ya, nah, kalau kita katakan ya kitab Injil itu sudah bercampur dengan ya campur tangan manusia. Nah, itu betul. Artinya ada ayat yang memang masih betul dari Allah dan ada ayat yang memang sudah dirubah ya oleh manusia. Hanya nggak boleh kita katakan kitab Injil itu kitab palsu, kitab suci bohongan. Oh, salah besar. Ya. Idza haddatsakum ahlul kitab fala tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Apabila ada orang ahlul kitab menceritakan kepadamu ya sesuatu, maka ya kata Nabi, kita tidak boleh membenarkan semuanya, tidak boleh juga mendustakan semuanya. Kita ini tengah-tengah. Makanya oleh Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kami menjadikan kalian umat wasat, umat pertengahan, ya, moderat kalau bahasa sekarangnya, ya. Jadi umat tengah pertengahan. Beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, ya. Tapi tidak pasti kita menjadi orang Nasrani, gitu ya. Beriman kepada kitab Taurat, ya, dan beriman kepada Nabi Musa, kita tidak mesti menjadi umat Yahudi, gitu. Makanya kita ini luar biasa umat Islam, ya. Tidak boleh mencela salah satu nabi dari nabi Allah, kafir kita. Ya, perintah Allah itu beriman kepada para rasulnya Allah. Nah, demikianlah yang dikatakan oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu. Itu semisal orang-orang yang ya, semisal perkataannya orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Siapa orang-orang bodoh ini? Aba'uhum alladzina madu, seperti orang-orang kafir terdahulu, ya. Jadi orang-orang awam Nasrani, ini kata pendapat Mujahid, pendapat Muqatil, orang-orang musyrik Arab, ya, orang-orang musyrik Arab, ya, yang tidak tahu, ya, orang apa namanya, orang Arab itu dulu, ya, kebiasaan mereka itu, ya, terutama kepada orang Yahudi dan orang Nasrani itu memuliakan orang Arab ini, walaupun mereka disebut orang jahiliyah, tapi kepada ahlul kitab mereka itu hormat. Apalagi ke orang Yahudi, ya, orang Yahudi itu dihormati. Makanya kalau orang Arab itu menghutangi ya orang Yahudi, gitu ya, orang Yahudi terkadang itu apa namanya melupakan hutangnya karena dianggap ya kamu ini orang biasa saja, gitu ya. Sedangkan kami adalah ya umat pilihannya Tuhan. Itu kata orang-orang Yahudi. Dan nanti di ayat berikutnya ya, di ayat di juz-juz berikutnya insyaallah dibahas tentang itu. Maka kata Allah, "Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun." Maka Allah yang memutuskan kelak pada hari kiamat, ya, tentang sesuatu yang mereka perselisihkan, ya. Karena memang seperti itu sunatullahnya itu, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap golongan itu berbangga diri dengan golongannya. Itu sudah sunatullah. Ya, orang NU bangga dengan ke-NU-annya. Orang Muhammadiyah bangga dengan ke-Muhammadiyahannya. Begitupun Persis dan lain sebagainya, ya. Itu kalau yang ormas golongan lah, gitu ya. Persib. Dan tidak ada, maksudnya ini nafi, ya. Tidak ada orang yang lebih zalim dari orang yang menghalangi orang-orang menuju masjidnya Allah, ya. Ini kisahnya ini ada Bukhtanasor. Pernah dengar Bukhtanasor? Kisah Bukhtanasor? Nebukadnezar. Pernah dengar nggak? Hah? Belum dengar? Ya. Ada dua kafir, dua raja Muslim terbesar sepanjang masa. Ya, ada empat ya raja terbesar sepanjang masa. Dua Muslim, dua kafir. Yang pertama yang Muslim Nabi Sulaiman dan Raja Zulkarnain. Itu yang beriman, yang Muslim. Dua yang kafir siapa? Satu Raja Namrud. Firaun gak ada apa-apanya dibanding Namrud, Pak. Ya.
Jadi membuat peradaban yang sangat besar, ya, Babilonia kuno. Yang kedua Bukhtanasor. Nah, kalau bahasa apa namanya, ya di baratnya disebut dengan Nebukadnezar. Bahasa Arabnya Bukhtanasor. Wah, itu luar biasa, ya. Dia ini dari Romawi membantai orang-orang Yahudi, dibantai, ya. Dia itu memang banyak menghancurkan dan membunuh orang-orang Yahudi. Di sini maksudnya orang-orang Islam dulu, masih Nabi Muhammad kan belum lahir, ya. Jadi jangan dianggap orang Yahudi itu salah semuanya, ya enggak juga. Maksudnya ketika zaman sesudah Nabi Musa dan nabi-nabi sesudahnya, gitu ya. Ya, orang Yahudi yang benar itu banyak juga, ya. Nah, Nebukadnezar ini, Bukhtanasor ini biasa menghancurkan dan bahkan membunuh orang-orang Yahudi. Di Palestina itu Baitul Maqdis itu dihancurkan, Pak, Bu, ya. Sehingga pada era Sayyidina Umar itu dibangun kembali, ya. Itu hancur besar, itu dibakar, dihancurkan pada masa Nebukadnezar. Bahkan di kisahnya itu Nebukadnezar itu sampai untuk melecehkan Baitul Maqdis itu dia melempar bangkai babi. Babi itu di dalam Yahudi itu sama seperti Islam, haram. Ya, orang Nasrani aja yang aneh, ya, hobi makan babi padahal kitabnya haram. Yahudi itu sama seperti Islam mengharamkan babi. Makanya orang Romawi, ya, ini biasa orang ngejek itu, lihat itu di negara-negara Eropa. Untuk menghina masjid cukup buang bangkai babi, entah kepalanya atau apanya, atau di depan masjid. Gitu. Itu cukup sangat menghinakan, gitu ya. Nah, itu, ya, satu memang betul-betul dihancurkan, ya. Nah, kedua memang menghalangi fungsi daripada masjid. Masjid itu orang banyak berzikir, mengingat Allah. Tidak ada orang yang zalim dari orang yang berangkat menuju masjid lalu dihalangi. Jadi kalau ada orang mau ngaji, mau kemana Pak? Mau ngaji ke masjid, nggak boleh. Wah, tidak ada orang yang zalim, ya, lebih zalim dari orang seperti ini, kata Allah, ya. Jadi wasa'afi kharabiha, bahkan merobohkan, berusaha untuk merobohkan, ya, khususnya merobohkan fungsi daripada masjid itu sendiri. Ya, kalau dulu memang Bukhtanasor itu dirobohkan betul masjidnya, gitu ya. Maka kata Allah, orang seperti ini tidak layak memasuki masjid kecuali dengan rasa takut. Maksudnya apa? Perangi mereka. Ini bentuk kalimatnya keterangan, tapi sebetulnya bentuknya perintah. Kecuali dengan rasa takut. Maksudnya perangi mereka. Mereka tidak layak untuk masuk masjid kecuali dengan rasa takut, yaitu dengan kalian memerangi mereka. Maka ada perintah untuk memerangi orang-orang kafir, ya. Nah, maka orang seperti ini mendapatkan kehinaan di dunia dan kelak di akhirat mendapatkan siksa yang sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan? Mengenai yang diucapkan salam oleh Panji Gumilang aja itu, apakah ke Yahudi yang Rabi yang melaksanakan syariat Torah atau ke yang Zionis? Ya, entah itu maksudnya siapa itu, apa? Ya entah. Salam orang Yahudi itu sebetulnya sama seperti Assalamualaikum, itu sama. Cuma salamnya Yahudi. Bukannya ke Israel Zionis atau ke? Ya entah ya, si Panji itu maksudnya ke siapa, saya juga nggak tahu. Karena viral ya. Ya mungkin dia kurang kerjaan sebetulnya, ya. Ngapain gitu. Saya lihatnya ini dia cari sensasi, cari apa gitu. Ya, makanya udahlah, tinggalkan orang-orang seperti ini, ya. Yang ngapain juga lah kita, ya. Ya maksudnya apa gitu. Dia orang Islam ucapkan salam. Sedangkan di Indonesia sendiri komunitas Yahudi itu kan nggak ada. Ada tapi nyaris nggak ada lah. Karena Yahudi itu nggak bisa sembarangan. Padian nggak bisa jadi orang Yahudi. Karena bukan keturunan Israel. Ya, makanya agama Yahudi itu penyebarannya tidak masif. Karena yang harus menjadi Yahudi itu harus ada darah keturunan. Ya, jadi ada orang keturunan Israel, misalkan dia kawin sama orang Indonesia, anaknya silahkan mau jadi Yahudi. Ya, makanya penyebaran agamanya tidak masif seperti orang Nasrani.
Orang Nasrani sama seperti Islam, siapa saja boleh masuk. Orang Yahudi nggak bisa. Ya, Pak Joko, saya mau jadi orang Yahudi deh. Oh, siapa Pak Joko? Ada keturunan Israel nggak ini? Kalau kakek neneknya nggak ada silsilah, ya apa Israel nggak bisa. Kecuali dulu ya ketika ternyata masih ada keturunan Menir gitu. Menirnya orang Yahudi. Nah, itu masih bisa ya. Ada silsilahnya, nggak bisa. Makanya orang Yahudi itu eksklusif dia. Nah, si Panji ini ya nggak tahu, mungkin bapaknya atau kakek neneknya Yahudi kali. Ya ngapain gitu lah. Kurang kerjaannya. Iya. Ya ngapain lah orang Islam salam-salam ke orang ya kafir yang lainnya yang nggak mestilah ya. Yang kedua yang karena Bible itu ditulis dengan bahasa Yunani, menjadi diklaim sebagai Injil kan, sebagian para ulama tidak menginginkan karena Injil itu bahasanya Aramaik. Ya, Aramaik, Suryani kalau bahasa Arabnya, Suryani Aramaik. Sebagian ulama menginginkan itu. Ya memang seperti itu ya sudah. Kemudian ketika Paulus membagi perjanjian baru dan perjanjian lama, apakah ada persetujuan dengan Nabi Yahudi yang melaksanakan syariat Taurat itu? Atau gimana Pak? Sebetulnya pemisahan seperti itu tuh ya hanya bentuk inkonsistensi mereka untuk menjalankan agama atau menjalankan syariatnya, karena tidak sesuai dengan keinginan mereka ya. Di firman Allah yang lain itu Allah berfirman di ayat sebelumnya ya, mengapa kalian memilih-milih mana yang kalian tidak sukai dan kalian tidak sukai. Mungkin itu dalam tahap itu tadi ya, merevisi. Kali ini sudah ya, itu semakin berkembang zaman, sebetulnya perjanjian baru pun sudah banyak yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Bahkan tadi misalkan khomer babi itu kan ada di mana? Ya, ada di mana? Termasuk yang ada di perjanjian baru, tapi tidak mereka laksanakan. Sebenarnya tujuannya itu mereka itu ya, melempar syariat Allah gitu ya. Kalau Yahudi itu sebetulnya konsisten, mereka lebih konsisten ya dibanding Nasrani gitu dalam hal syariatnya ya. Cuma kalau Yahudi memang lebih permusuhannya itu lebih keras kepada umat Islam ya. Jadi kalau intinya kalau orang Nasrani itu cuma milih-milih, oh ini yang enak nih jalankan, kalau yang nggak enak ya dibuang gitu ya. Sebetulnya orang Yahudi pun sama ya, sebetulnya tipe-tipe mereka sama ya, orang Yahudi atau orang Nasrani. Tapi yang jelas memang dari bahasa, kalau bahasa Taurat itu masih ada bahasa Ibrani, tapi kalau Injil itu memang lebih paling salah satu kitab suci yang dibandingkan Taurat ya, yang lebih banyak penyelewengannya itu kitab Injil, kitab Bible gitu ya, yang aslinya bahasa Suryani Aramaik gitu ya, itu diganti menjadi malah ke Inggris gitu ya. Kalau beda negara beda lagi nanti artinya malah lebih ngaco lagi ya. Kitab Injil saja cetakan tahun 50 ya, nggak usah jauh-jauh, yang 30 tahun ke belakang aja itu sudah beda. Bagaimana kita bayangkan nanti kalau 100 tahun lagi, itu kalimatnya udah banyak yang campur aduk gitu ya. Jadi satu-satunya kitab suci yang akan terjaga dan tetap terjaga keasliannya itu hanyalah Al-Quran gitu ya. Karena sesuai dengan bahasa asli ketika diturunkan ya. Mungkin tujuannya itu tadi, merubah syariat ya sesuai dengan keinginan mereka, hawa nafsu mereka gitu ya. Sejaman dengan Nabi Khidir ya, sejaman dengan Nabi Khidir ya. Nabi Khidir bukan ya. Kalau Nabi Musa itu kan sesudah ya. Ya sebetulnya ulama itu ikhtilaf semasa dengan siapa. Nah kalau Nabi Musa itu kan
Nabi Khidir itu sudah hidup sebelum Nabi Musa gitu ya. Memang fawajada 'abdan min ibadina ya. Nabi Musa dengan Nabi Yusha bertemu dengan hamba kami ya, salah satu dari hamba kami. Kalau Nabi Dzulqarnain itu makanya kisahnya Nabi Khidir ya berkelana dengan Raja Dzulqarnain, mencari ainul hayat, mencari air kehidupan. Ternyata yang bisa menemukan air kehidupan itu adalah Nabi Khidir dan sempat meminumnya. Gitu ya. Nah, sehingga Nabi Khidir ya, itu para ulama banyak yang menyebutkan itu masih hidup sampai sampai sekarang karena meminum ainul hayah, air kehidupan itu ya. Itu kisahnya dengan Nabi Dzulqarnain masuk ke gua. Di dalam gua menemukan, kata Raja Dzulqarnain, kalian ya. Jadi kalau ada di dalam itu orang yang bawa sesuatu itu rugi, orang yang bawa sedikit itu rugi, bawa banyak rugi, apalagi yang nggak bawa katanya. Gitu. Ternyata ketika di dalam gua gelap, nginjak bebatuan, ada yang bawa satu, ada yang bawa dua, ada yang bawa banyak, ada yang tidak bawa. Ya, dan di dalam gua itu ada ainul hayah. Gitu ya. Nah, ketika keluar dan yang sempat menemukan itu hanya Nabi Khidir. Nah, ketika keluar ternyata bebatuan yang dibawa itu adalah bebatuan permata gitu ya, intan permata. Jadi yang bawa sedikit ya rugi, kenapa nggak bawa banyak? Yang bawa banyak kok, kenapa nggak bawa lebih banyak? Oh, apalagi yang nggak bawa. Gitu ya. Itu kisahnya ya. Oke? Insyaallah kita lanjutkan lagi. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina